Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan kembali materi kita mengenai protein. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan struktur dan fungsi ya dari molekul protein ini. Sebelum kita bicara tentang struktur dan fungsi protein ya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan senyawa protein ini ya. Jadi protein itu merupakan suatu makromolekular organik ya atau senyawa organik yang tersusun dari ratusan atau mungkin ribuan ya asam amino yang satu sama lain bergabung ya membentuk struktur polipeptida atau membentuk struktur makromolekul peptida yang terdiri dari ratusan atau ribuan asam amino. Nah, masing-masing asam amino ini dihubungkan melalui ikatan peptida. Ya, kemarin kita sudah membahas apa yang disebut sebagai ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk antar dua asam amino, ya, yang di mana asam amino ini akan bergabung satu sama lain, ya, pada posisi gugus karboksil dari asam amino pertama dengan gugus amina dari asam amino yang kedua, ya, sehingga membentuk ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini, ya, merupakan ciri khas daripada senyawa protein, CONH, ya, CO yang berikatan dengan NH. Ini yang disebut sebagai ikatan peptida. Nah, setiap protein itu memiliki urutan asam amino tertentu, ya, yang disebut sebagai struktur primer, di mana nanti asam-asam amino ini bergabung melalui ikatan peptida tadi. Ya, jadi misalnya contohnya ada asam amino 1 bertemu dengan asam amino yang kedua, bertemu dengan asam amino yang ketiga dan seterusnya itu terhubung melalui ikatan peptida. Ya, nah inilah yang nanti akan menghasilkan struktur primer seperti pada format insulin yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, sekarang kita akan kembali lagi ke pengertian tentang protein itu sendiri ya. Jadi protein itu merupakan suatu gabungan senyawa makromolekul yang merupakan gabungan dari beberapa asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida tadi ya. Dan ini sebetulnya asam amino penyusun protein ini bisa sampai ribuan ya, bahkan mungkin puluhan ribu tergantung jenis proteinnya. Sehingga disebut sebagai makromolekul atau molekul yang besar ya. Nah, urutan asam amino yang menyusun protein ini sebetulnya itu sangat ditentukan oleh adanya gen ya, gen yang terdapat di dalam DNA, di mana DNA itu tersimpan di dalam kromosom, di mana setiap protein itu akan ditranslasikan oleh molekul RNA ya. Jadi nanti di sini akan membawa kode genetik sesuai dengan urutan masing-masing kodon yang ada di dalam RNA. Sehingga nanti protein ini bersifat khas ya dan spesifik untuk berbagai organisme. Jadi setiap organisme itu memiliki jenis protein tertentu yang urutannya spesifik atau urutan asam amino spesifik. Nah, karena urutan asam amino yang spesifik ini, ya, maka kita mengenal jutaan jenis protein. Sama seperti kalau kita menyusun kalimat dari alfabet, ya, huruf A, B, C, dan seterusnya. Kalau ada 20 asam amino yang terangkai, ya, melalui ikatan peptida dengan urutan yang berbeda-beda, maka itu akan menjadi
apa namanya, seperti contohnya adalah kalimat yang dihasilkan oleh alfabet, ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa protein itu memiliki fungsi yang dan peranan yang berbeda-beda dalam berbagai organisme. Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan dogma sentral. Artinya dogma sentral ini adalah hukum yang berlaku secara umum dalam setiap makhluk hidup, ya, berlaku pada setiap makhluk hidup bahwa protein yang terdapat dalam makhluk hidup itu berasal dari gen yang dikode oleh apa namanya, yang terdapat di dalam DNA, ya. Gen yang terdapat di dalam DNA yang kemudian mengalami transkripsi menjadi RNA dan selanjutnya ditranslate, diterjemahkan menjadi kode-kode protein, ya, kode-kode genetiknya diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Nah, ini yang disebut sebagai proses sintesis protein. Yang nanti kita akan bahas ya di dalam proses metabolisme bagaimana protein itu terbentuk. Jadi yang jelas tubuh kita, ya, manusia itu memiliki jutaan gen yang bisa mengkode protein tertentu. Ya, misalnya protein yang dihasilkan apa, yang menyusun sel rambut kita, ya, keratin, kolagen, itu kan protein, ya. Kemudian enzim, ada amilase, protease, ada hormon insulin, kemudian antibodi, ya, apalagi jenis protein yang terdapat dalam tubuh kita, semua itu mengandung urutan yang spesifik karena dia memiliki kode di apa namanya, di kode oleh gen yang berbeda-beda, ya. Itulah yang menyebabkan kenapa protein ini merupakan senyawa makromolekul terbesar kedua, ya, setelah karbohidrat yang ada di apa namanya, alam semesta ini, ya. Jumlah protein itu termasuk senyawa yang terbanyak kedua setelah karbohidrat. Karena kalau karbohidrat kan banyak menyusun tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan itu tersusun atas karbohidrat. Nah, sedangkan manusia 50% tubuhnya, ya, berat kering dari tubuhnya itu tanpa air, ya, 50%-nya itu adalah protein. Ya, protein kan yang menyusun daging kita, yang menyusun rambut kita, kulit kita, ya, tulang kita sebagian, ya, itu juga merupakan protein. Nah, fungsi dari protein itu bermacam-macam, ya, sebagaimana saya katakan tadi, ya, dalam tubuh kita itu terdapat ribuan atau mungkin jutaan lebih gen yang mengkode protein dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama, ada protein yang berfungsi sebagai biokatalis atau enzim. Apa sih yang dimaksud dengan enzim? Nah, nanti kita akan bahas juga ya setelah materi protein ini. Enzim adalah suatu protein yang berperan mengkatalisis reaksi-reaksi kimia dalam sel atau di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi fungsinya enzim ini adalah mempercepat terjadinya reaksi, ya, tanpa mempengaruhi apa namanya itu, keseimbangan reaksinya. Gitu. Jadi zat yang bereaksi dengan yang dihasilkannya tetap sama, cuman kecepatan reaksinya bisa lebih cepat dengan adanya enzim. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai protein pengangkut. Apa sih yang dimaksud protein pengangkut ini? Protein pengangkut adalah protein yang fungsinya dia memang mengangkut oksigen atau zat-zat lain yang dibutuhkan di dalam tubuh, padahal di dalam sel, ya. Contohnya seperti oksigen. Oksigen kan dibutuhkan untuk reaksi metabolisme, untuk proses oksidasi di dalam mitokondria, sehingga makanan yang masuk ke dalam sel itu bisa diubah menjadi energi. Nah, siapa yang berperan mengangkut oksigen dari paru-paru menuju sel? Ya, itu ada yang namanya molekul hemoglobin. Hemoglobin atau Hb itu adalah molekul yang bisa mengikat oksigen, dan dia berfungsi sebagai protein pengangkut oksigen. Ya, bagaimana mekanisme pengikatan oksigen oleh hemoglobin? Mungkin nanti akan diberikan contohnya, mekanisme kerjanya atau cara dia berinteraksi dengan protein itu seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya
protein antibody. Nah, mungkin Anda sering mendengar ya, antibody itu apa sih sebetulnya? Zat yang berperan untuk menangkal radikal bebas atau untuk menangkal apa namanya, zat-zat atau adanya apa makhluk hidup lain yang tidak diinginkan di dalam tubuh kita, ya, seperti misalnya virus, bakteri, ya, yang menginfiltrasi sel atau yang menginfeksi tubuh kita. Sebelum dia bisa menginfeksi, itu ada yang namanya mekanisme pertahanan yang disebut sebagai sistem imunologi. Ya, sistem imunologi itu berperan untuk mempertahankan ya sel kita dari serangan makhluk-makhluk hidup yang tidak diinginkan ya ke dalam tubuh kita. Contohnya seperti eh, ya apa adanya infeksi virus atau bakteri ya yang masuk melalui saluran pencernaan atau masuk melalui apa pernapasan misalnya ya, itu bisa di apa ya, sebagian besar mekanisme pertahanan tubuh itu dia akan mengeluarkan sistem imun yang disebut sebagai imunoglobulin. Ya, imunoglobulin itu adalah suatu molekul protein yang berperan mengikat senyawa-senyawa yang masuk ke dalam sel atau masuk ke dalam darah gitu ya, untuk kemudian nanti dia akan melalui mekanisme antibody antigen dependent cytotoxicity, atau artinya nanti dia akan dihancurkan oleh si antibody tersebut melalui mekanisme apa namanya, interaksi antara antigen dengan antibody tadi. Nah, ini akan lebih jauh bisa dipelajari ketika kita mempelajari topik tentang imunologi. Ya, imunologi itu pembahasan yang khusus membahas tentang bagaimana antibodi itu bekerja. Ya, nanti kalau biasanya di dunia kedokteran itu imunologi itu menjadi satu ilmu tersendiri ya, karena dia memang bersifat sangat spesifik dan berkaitan dengan apa mekanisme munculnya penyakit-penyakit tertentu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan mekanisme imunologi. Termasuk juga sistem apa vaksinasi itu ya. Vaksinasi itu adalah salah satu cara untuk bagaimana kita menumbuhkan sistem imun yang nanti ketika ada virus masuk itu sistem imunologi kita bekerja, gitu ya. Sistem apa namanya, yang dikenal dengan sistem apa humoral ya, atau mekanisme pertahanan tubuh yang nanti akan mengenali sel makhluk hidup yang tidak diinginkan itu untuk kemudian nanti dihancurkan melalui mekanisme pertahanan tadi. Nah ya, contohnya sekarang dalam vaksinasi apa COVID-19 misalnya ya. Nah, itu semua berkaitan dengan sistem antibodi. Kemudian yang keempat, ada yang namanya hormon atau protein pengatur. Fungsinya protein ini untuk apa? Ya, dia memang fungsinya untuk mengatur proses metabolisme atau meningkatkan, bisa juga menurunkan aktivitas metabolisme tertentu. Contohnya seperti insulin. Ya, insulin ini dia memiliki peran untuk mengatur kadar gula darah. Ketika glukosa itu dalam tubuh mas terdapat dalam jumlah yang tinggi, maka dia akan bekerja mendorong masuknya glukosa ke dalam sel dengan cara dia berinteraksi dengan reseptor untuk memberikan informasi bahwa kadar gula darah itu cukup tinggi, sehingga diperlukan adanya proses apa transfer dari luar sel masuk ke dalam sel ya. Nah, dengan itu maka si insulin ini bekerja dengan cara mengatur kadar gula darah itu sehingga nanti dia akan kembali lagi normal gitu ya. Ketika dalam darah itu tinggi, maka dia akan diatur oleh insulin untuk
diturunkan ya dengan cara dimasukkan ke dalam sel. Nah, ketika insulin ini tidak bekerja dengan baik, ya, contohnya dalam kasus diabetes, ya, di mana hormon insulinnya tidak bisa bekerja secara optimal atau bahkan insulinnya tidak diproduksi lagi, maka kadar glukosa darah ini menjadi tetap tinggi di dalam darah, itu yang menyebabkan terjadinya penyakit diabetes tadi ya, karena resistensi dari insulin. Kemudian yang kelima ada yang namanya protein struktural. Ya. Protein struktural ini protein yang menyusun struktur dari makhluk hidup, ya, menyusun bagian luar ya yang membentuk makhluk hidup. Contohnya protein otot, ya, apa yang membentuk daging itu kan itu juga protein ya. Apa namanya miosin ya, aktin, miosin, kemudian kolagen, ya, jaringan ikat, keratin, kuku, rambut, ya. Nah, itu termasuk juga jenis protein struktural. Ya, kalau di hewan tuh bulu ya, kemudian tanduk, ya, apalagi protein kulit ya, itu termasuk ke dalam contoh-contoh protein struktural. Protein yang menyusun komponen struktur makhluk hidup. Ya, kemudian ada selain protein struktural ada juga protein kontraktil ya untuk berkontraksi ya, contohnya seperti miosin, kemudian yang ada di dalam otot ya, ini contohnya miosin, aktin ya, ini tropomiosin tempat terjadinya proses kontraksi otot ya, karena dia memiliki protein yang memiliki fleksibilitas tertentu ya, sehingga dia bisa berkontraksi. Kemudian protein nutrien, contohnya opalbumin yang terdapat dalam putih telur ya, untuk apa namanya nutrisi calon embrio ayam ketika ada di dalam telur itu ya. Kalau dia calon anak ayam itu kan diberikan nutrisinya bukan oleh ibunya, tapi oleh makanan yang terdapat di dalam telur itu sendiri, yaitu di dalam putih telur ya. Ya, salah satunya adalah opalbumin. Nah, inilah beberapa contoh fungsi protein yang sebagian besar ada di dalam tubuh makhluk hidup, ya, termasuk manusia. Ya. Tapi ini sebetulnya mungkin hanya sebagian kecil dari contoh protein yang ada di alam sekitar kita, ya. Karena tadi saya katakan protein itu termasuk makromolekul kedua terbesar, ya, setelah karbohidrat yang ada di alam semesta kita ini. Ya, jadi ini termasuk material yang paling banyak, jenisnya juga paling banyak. Ya. Nah, kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya di sini kita bisa melihat beberapa jenis protein dengan data molekuler yang berbeda-beda. Yang pertama, misalnya di sini ada sitokrom. Ya, sitokrom C ini adalah protein yang berperan dalam proses metabolisme karbohidrat ya, untuk transport elektron dalam mitokondria untuk proses pembentukan ATP, di mana dia memiliki bobot molekul 13.000 ya, 13.000 satuan massa atom ya, 13.000 Dalton. Jumlah residu asam aminonya 104. Residu di sini adalah jumlah asam amino, dan jumlah rantainya satu untai gitu ya, dari residu terminal amina sampai karboksila itu hanya satu untai. Kalau kata tambang itu hanya satu lembar lah gitu ya. Nah, itu sitokrom C. Kemudian ribonuklease ini yang terdapat di dalam pankreas bovin ya, bovin itu anak sapi ya. Dia memiliki bobot molekul yang hampir mirip seperti sitokrom, tapi jumlah asam aminonya berbeda. Jumlah rantai sama satu ya. Nah, lisozim dalam putih telur ayam ya, ini juga sama berbeda ya jumlah residunya. Bahkan sampai ke misalnya di sini ada serum albumin ya dalam manusia ya, BSA ya, kalau BSA bovin ya, sorry. Atau hemoglobin ya, misalnya hemoglobin tadi contohnya yang terdapat pada manusia itu memiliki bobot molekul 64.500 Dalton dengan jumlah asam aminonya 574 dan jumlah rantainya ada 4 ya, maka disebut oligopeptida nanti karena dia memiliki lebih dari satu
rantai polipeptida, ya, disebut oligopeptida atau apa namanya ini, jumlah dari rantainya lebih banyak ya dibandingkan dengan protein lain. Kemudian ada lagi yang lain, contohnya adalah enzim ya, heksokinase dari yeast, dari ragi ya. Dia memiliki molekul 102 kilodalton, jumlah asam aminnya 972, jumlah rantainya ada 2. Bahkan di sini ada yang namanya apolipoprotein dari manusia ya. Dengan jumlah asam aminnya 4.500, lebih banyak ya. Glutamin sintetase di E. coli jumlah asam aminnya 5.600. Ada yang terakhir titin ya, titin itu apa ini, termasuk protein yang terdapat di dalam sel otot kalau nggak salah ya. Dia memiliki jumlah residu asam aminnya 26.926. Jadi sangat kompleks sekali. Ya. Dengan demikian, maka satu jenis protein dengan protein yang lain ini berbeda dari urutan dan jumlah asam amino. Ya, selain juga jumlah rantai dari polipeptida. Sehingga bobot molekulnya juga relatif berbeda. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini ya. Satu jenis protein itu memiliki urutan atau komposisi asam amino yang relatif berbeda. Contohnya, misalnya kita ambil di sini adalah protein dari sitokrom C, ya, bovin sitokrom dibandingkan dengan kimotripsin. Ya, ini dua jenis protein yang terdapat di dalam bovin ya, sapi ya, diambil dari sitokrom C itu mungkin dari sel mitokondria ya. Kemudian kimotripsin ini dari enzim protease yang terdapat di dalam saluran pencernaan dari pankreas bisa jadi. Kita bisa lihat di sini asam-asam amino penyusun sitokrom sama kimotripsin. Ya, kimotripsinogen karena dia belum aktif. Ternyata masing-masing asam aminonya selain jumlahnya berbeda, tadi kan ini 104 jumlahnya ya, sebelahnya 245. Kalau kita lihat lagi lebih detailnya, masing-masing asam amino memiliki jumlah yang berbeda-beda. Misalnya di sini kimotripsin, alaninnya ada 6, sedangkan di dalam sitokrom C ada 6, dalam kimotripsinogen ada 22. Berikutnya arginin. Arginin juga itu relatif berbeda. Ya. ASN ini apa? ASN itu asparagin ya. Asparagin, aspartat, cystein, glutamin, glutamat itu sama, semuanya berbeda. Artinya apa? Berarti satu jenis protein dengan protein yang lain itu komposisi asam aminonya itu tidaklah selalu sama. Relatif berbeda-beda. Ya, relatif berbeda. Ini yang menyebabkan kekhasan daripada sifat dan fungsi protein. Karena dia memiliki jumlah dan urutan asam amino yang berbeda. Jumlahnya berbeda, urutannya berbeda. Itulah yang menyebabkan sifat dari protein itu menjadi berbeda. Kemudian di sini kita juga mengenal ada beberapa jenis protein gabungan atau conjugative protein. Protein yang memang dia bergabung dengan senyawa lain. Contohnya di sini misalnya lipoprotein merupakan gabungan dari lipid dengan protein ya, yang terdapat di dalam darah ya. Contohnya LDL gitu ya kan. LDL itu kan lipoprotein. Kemudian glikoprotein yang terdapat di dalam imunoglobulin contohnya ya, dia memiliki gugus prostetiknya adalah karbohidrat ya. Kemudian ada protein kasein, memiliki gugus fosfat ya, sebagai gugus prostetiknya. Lalu hemoglobin ada gugus porfirin yang memiliki gugus Fe ya, ion iron ya, atau cincin porfirin yang mengandung ion Fe ya, yang disebut sebagai gugus hem, maka namanya hemoglobin. Kemudian flavin nukleotida ya, ada ferritin, alkohol. Nah ini termasuk
gugus-gugus yang terikat pada protein yang ternyata dia memiliki sifat yang ciri khas dan fungsi yang berbeda-beda. Jadi setiap asam-asam amino yang berikatan menyusun protein, ya, dia terkadang juga mengikat senyawa non asam amino atau senyawa lain selain asam amino yang terdapat dalam protein yang disebut sebagai gugus konjugat, gugus prostetik, ya, atau grup prostetik. Gugus prostetik ini adalah gugus non asam amino yang terikat pada protein, ya. Contohnya tadi ada lipid, karbohidrat, fosfat, itu adalah gugus prostetik dari suatu protein konjugat. Kemudian ada juga protein yang berikatan dengan gugus metal yang disebut sebagai gugus metaloprotein, senyawa metaloproteinnya. Contohnya seperti tadi kalmodulin, dia mengikat kalsium, alkohol dehidrogenase mengikat zinc, ya. Kemudian ferritin mengikat ion dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari sekian banyaknya jenis protein tadi, ya, yang kita contohkan satu persatu, kan kalau kita susun seperti alfabet kan jumlah protein itu ada 20. Kalau ke-20-nya itu kita kombinasikan, itu bisa membentuk berapa ribu kalimat, mungkin hampir tidak terhitung, ya, kalimat yang bisa tersusun dari huruf alfabet tadi. Ada yang kalimat pendek, ada kalimat panjang, ada kalimat yang membentuk paragraf, ada yang membentuk novel. Itu kan istilahnya isinya tuh beda-beda, ya, kalimatnya itu beda-beda. Itu sama dengan protein. Jadi protein itu memiliki asam amino yang berbeda-beda. Jadi kalau kita hitung, mungkin di dunia ini hampir, ya, kita nggak tahu pasti, ya, jumlah protein yang pasti itu ada berapa sih. Nah, itu sampai saat ini orang belum bisa menghitung secara pasti, ya. Tapi yang jelas kalau perhitungannya berdasarkan jumlah gen, ya, di dalam tubuh kita sendiri ada 87 miliar gen yang menyusun protein, ya. Jadi mungkin bisa ratusan juta atau mungkin miliaran protein yang terdapat dalam tubuh kita, tapi kita nggak tahu pasti, ya, susunannya seperti apa, fungsinya untuk apa, gitu. Dan ya hanya sebagian kecil saja yang sudah kita tahu. Nah, dari sekian banyak jenis protein itu, kita kelompokkan berdasarkan kelarutannya. Yang pertama, ini cara mengelompokkan yang paling mudah, ya. Jadi ada 2 tipe protein didasarkan pada tingkat kelarutan. Yang pertama, protein yang tidak larut dalam air. Yang kedua, protein yang larut dalam air, ya. Nah, protein yang tidak larut dalam air itu biasanya dia membentuk fiber atau serat, gitu ya, seperti lembaran lah, gitu ya. Fiber itu seperti lembaran, ya, atau dia berbentuk memanjang, gitu ya, seperti tali, gitu, tambang. Itu biasanya merupakan suatu protein tidak larut air yang bentuk serabut. Serabut itu jadi kayak semacam tali, gitu ya, dengan rantai polipeptida yang memanjang pada satu sumbu yang tidak membentuk lipatan serta bersifat fleksibel atau lentur. Nah, ini contohnya adalah apa? Misalnya rambut kita, nah itu termasuk protein fiber. Jadi rambut kan tidak larut dalam air. Ya. Kemudian kuku, tanduk, bulu itu termasuk protein yang tidak larut dalam air, ya, termasuk protein fiber, ya. Contohnya seperti fibroin itu kan di kapas, ya, kolagen di dalam kulit, ya, kemudian keratin rambut, ya, bulu dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis protein fiber. Jadi protein ini adalah protein yang tidak larut di dalam air, ya. Kedua adalah protein yang berbentuk globular. Globular itu diambil dari kata globe itu adalah bulat, gitu ya, seperti bola dunia, gitu ya, membentuk bulatan, gitu. Proteinnya itu memiliki struktur yang berlipat-lipat, membentuk struktur 3 dimensi yang padat dan kompak, gitu ya. Jadi proteinnya itu agak padat. Kalau tadi kan serabut, dia memanjang, gitu. Nah, kalau protein globular ini memiliki sifat dia mudah larut dalam air. Contohnya seperti enzim, gitu ya, antibodi, hemoglobin, dan dia bersifat dinamis. Dinamis ini artinya apa? Dia fleksibel
menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia bisa berinteraksi dengan air, bisa terbuka, bisa menutup, bisa ya semacam kayak bernapas lah gitu ya. Protein itu bisa bisa berubah strukturnya, bisa berubah shape-nya, bentuknya itu karena dia bersifat dinamis ya. Dan biasanya protein ini akan lebih mudah rusak oleh pengaruh lingkungan ya, seperti pH, pemanasan, konsentrasi garam yang tinggi. Itu akan menyebabkan struktur dari protein itu akan mengalami denaturasi. Nah, itulah yang menyebabkan protein ini bersifat apa namanya itu rentan ya, cepat berubah strukturnya karena adanya pengaruh faktor eksternal tadi. Ya, sehingga enzim aja kalau pH-nya dinaikkan atau diturunkan kan dia aktivitasnya akan menurun. Kenapa? Karena strukturnya mengalami perubahan. Ya, apalagi kemudian kalau dipanaskan juga sama ya. Apalagi kalau ditambah misalnya ada penambahan garam, dia akan mengurangi kelautan protein ya, sehingga dia akan menjadi mengendap protein. Nah, jadi sekali lagi protein bisa dikelompokkan berdasarkan kelarutannya itu menjadi dua kelompok, yaitu protein fiber dan protein globular yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Nah, ini contoh dari gambaran protein fiber ya, protein yang terdapat di dalam jaringan struktural ya, seperti kulit, apa namanya ini, kuku, rambut dan lain sebagainya. Ini bentuknya adalah seperti tambang gitu ya. Jadi ada protofilamen, di sini ada untaian proteinnya membentuk helix ya, alpha helix. Nanti di sini kita bisa lihat ya, seperti gabungan tali yang menyusun apa tambang itu, kalau lihat ya, tali plastik ya, tambang plastik kan itu ada 3 untaian biasanya atau 2 ya. Jadi dia membentuk struktur yang saling berpilin gitu ya, saling mengikat. Dan ini yang menyebabkan dia memiliki sifat yang agak lentur dan tidak mudah rusak gitu ya. Contoh yang lain adalah fibroin ini di benang-benang kapas ya. Kapas ini juga termasuk senyawa protein yang biasanya digunakan untuk membuat pakaian ya, benang wol gitu ya contohnya. Kemudian apalagi ya, kolagen ya, kolagen juga sama di struktur triple helix seperti ini. Jadi biasanya dia mengandung asam-asam amino yang non polar seperti glisin, arginin, ya, glisinnya banyak di sini, glisin, alanin. Jadi dia cenderung lebih tidak mudah larut dalam air. Nah, kemudian kalau protein globular, dia memiliki struktur yang berlipat-lipat. Ya. Oleh karenanya, maka kita mengenal ada yang namanya hierarki struktur protein. Ya. Kalau dalam protein globular, kita mengenal ada 4 hierarki sebetulnya di sini ya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai struktur primer, primary struktur. Jadi struktur primer cirinya apa? Struktur primer itu adalah struktur protein yang menunjukkan urutan asam amino satu dengan asam amino berikutnya yang terikat melalui ikatan peptida. A1, A2, A3, A4 ini menunjukkan asam-asam aminonya. Misalnya alanin, glisin, fenilalanin misalnya ya contohnya. Kemudian histidin dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tulis A, G, L, H dan seterusnya itu berarti dia struktur primer. Karena di situ hanya menunjukkan urutan asam amino. Beralih ke struktur berikutnya, di mana setelah struktur primer ini kita mengenal struktur sekunder. Struktur sekunder dalam struktur protein itu ya dibentuk oleh adanya interaksi ikatan hidrogen. Kalau tadi kan hanya ada ikatan peptida di sini ya, asam amino terikat dengan asam amino yang berikutnya melalui ikatan peptida. Itu struktur primer. Jadi ciri khasnya adalah ikatan peptida. Kalau struktur sekunder, karena adanya interaksi ikatan hidrogen, maka si protein ini akan mengalami lipatan-lipatan atau dia akan berpilin ya, membentuk struktur helix dan beta sheet. Nah, di sini kita bisa mengenal ada 2 jenis ya.
dua jenis struktur sekunder. Jadi contohnya di sini ada ikatan hidrogen intermolekuler, ya, antara satu asam amino dengan asam amino berikutnya, ya. Contohnya NH dengan karbonil, ya. NaCO dengan NH kalau berdekatan kan dia akan oksigennya akan berikatan dengan H-nya. Ini akan terjadi ikatan hidrogen intermolekuler, intramolekuler. Nah, ikatan hidrogen intramolekuler ini akan menyebabkan terjadinya struktur protein yang ya tidak lurus lagi seperti yang di struktur primer, karena di sini struktur primer kan tidak ada ikatan hidrogen, padahal sebenarnya di CO dengan NH ini, misalnya CO yang pertama dengan NH yang ketiga itu kalau berdekatan dia akan membentuk ikatan hidrogen, sehingga dia akan membentuk semacam putaran gitu ya, twisting ya, berpilin gitu ya. Berpilin itu artinya dia membentuk semacam, kalau tali itu kalau kita putar gitu kan, ya. Nah, kalau tali itu kita putar, dia akan spiral, ya, membentuk spiral gitu ya. Membentuk spiral itu artinya dia membentuk semacam putaran gitu ya, putaran yang berpilin. Ini yang terjadi ketika adanya interaksi ikatan hidrogen antar satu asam amino dengan asam amino yang lain yang terdapat dalam satu rantai. Nah, ini yang disebut sebagai struktur alpha helix. Struktur alpha helix adalah struktur yang terbentuk dari struktur protein yang terbentuk dari adanya ikatan hidrogen antar asam amino pada lokasi yang berbeda dalam satu rantai, atau yang disebut sebagai ikatan hidrogen intramolekuler. Ikatan hidrogen dalam satu rantai. Rantainya cuma satu ini. Ini ya kan, kalau alpha helix satu rantai. Ya, jadi ikatan hidrogen yang terbentuk dari beberapa asam amino yang terdapat pada posisi berbeda dalam satu rantai. Itu disebut sebagai ikatan struktur sekunder alpha helix. Nah, struktur sekunder ini ada dua macam. Selain alpha helix, dia juga bisa membentuk struktur beta sheet. Beta sheet itu artinya struktur yang struktur membentuk lembaran berlipat. Ya, ini beta sheet-nya. Jadi dia seperti bentuknya nih. Nah, ini terbentuk karena adanya interaksi ikatan hidrogen intermolekuler. Jadi di situ ada dua rantai. Cirinya apa? Kalau kita membedakan struktur alpha helix dengan beta sheet, di sini ada dua rantai ini, ya kan? Ini rantai yang pertama yang di atas, dan yang keduanya ada di bawah. Nah, terbentuk dari dua rantai yang posisinya bisa saja dia searah atau berlawanan arah. Jadi artinya kalau dia gugus karboksil sama aminanya ini sejajar, misalnya di sini kan gugus amina, ke sini gugus karboksil, ya. Tapi berikutnya dari sini gugus karboksil ke sini gugus amina, di sini gugus aminanya, di sini gugus karboksilnya. Berarti dia berlawanan arah gitu ya, tanda panahnya berlawanan ini. Maka disebut di sini plane sheet anti paralel. Ya, jadi ada struktur beta sheet itu ada dua macam lagi. Ada yang bersifat paralel, kalau urutannya itu searah, gugus karbonil sama gugus aminanya itu berada dalam satu plate gitu ya. Itu disebut sebagai beta sheet paralel. Tapi kalau berlawanan arah, maka disebut beta sheet anti paralel. Nah, jadi dengan begitu kita mengenal tiga jenis struktur dalam struktur sekunder itu, yaitu alpha helix, beta sheet paralel, dan beta sheet anti paralel. Kalau beta sheet itu bedanya dia terdiri dari dua rantai. Kalau alpha helix satu rantai. Nah, itu yang membedakan antara struktur alpha helix dengan struktur beta sheet. Kedua-duanya disebut sebagai struktur sekunder, ya. Nah, ini contoh struktur sekunder. Kemudian ketika interaksi daripada asam amino ini tidak hanya ikatan peptida ataupun interaksi ikatan hidrogen, tapi juga dia karena memiliki rantai samping, ya. Rantai samping itu contohnya seperti adanya gugus aromatik gitu kan, ada gugus alifatik, gugus OH dan lain sebagainya, termasuk juga adanya SH ya, kalau dalam cysteine dia membentuk jembatan
disulfida. Nah, karena adanya jembatan disulfida ini, maka dia akan berbelok atau melipat. Ya. Struktur tersier itu terbentuk karena adanya interaksi rantai samping, ya, interaksi rantai samping di sini, ya. Interaksi itu bisa berupa ikatan hidrogen, bisa juga ikatan elektrostatik, bisa interaksi van der Waals, ya, interaksi hidrofob atau jembatan disulfida. Ini interaksi intramolekuler yang membentuk struktur tersier. Jadi ada beberapa jenis interaksi yang terjadi antar rantai samping, antar interaksi R, ya. Bukan, kalau tadi kan dari rantai utamanya, ya, ikatan hidrogen di rantai utama itu struktur sekunder. Tapi kalau ikatan hidrogen rantai samping atau di interaksi R-nya, maka disebut sebagai interaksi tersier. Jadi dia membentuk struktur tersier. Nah, tadi coba saya jelaskan sedikit lagi, ya. Jadi hierarki struktur protein tadi kan ada struktur primer, sekunder, tersier, sampai kuaterner. Kalau kuaterner itu terbentuk karena adanya interaksi intermolekuler antar rantai, antar satu polipeptida dengan polipeptida yang lain. Misalnya seperti dalam gugus hemoglobin. Ada interaksi antara alfa dengan beta 1, alfa 2 dengan beta, maka disebut struktur kuaterner. Karena di sini ada 4 rantai. Nah, masing-masing rantai itu berinteraksi dengan rantai yang lain. Itu disebut sebagai struktur kuaterner. Karena ada interaksi intermolekuler antar rantai. Oke, sekarang mungkin saya perlu perjelas lagi, ya, apa sih sebetulnya perbedaan antara struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner ini. Anda bisa lihat di sini gambarnya, ya, supaya paham ini, ya. Jadi struktur primer itu menunjukkan urutan asam amino yang terhubung melalui ikatan peptida. Contohnya di sini kan ada residu pertama, misalnya alanin, ya, isoleucin, kemudian berikatan dengan alanin, berikatan dengan histidin, berikatan dengan treonin, berikatan dengan triosin, dan masing-masing asam amino dihubungkan melalui ikatan peptida. Kalau di sini kan gambarnya hanya garis-garis, berarti ini disebut sebagai struktur primer. Karena di sini tidak terlihat adanya interaksi yang lain selain daripada hanya urutan asam amino. Itu yang disebut sebagai struktur primer. Jadi struktur primer itu menunjukkan jumlah, jenis, dan urutan asam amino yang tersusun dalam suatu molekul protein. Ya, misalnya di sini jumlahnya ada 28. Oh, berarti dia terdiri dari 28 asam amino. Ya, jenisnya apa? Ada isoleucin, ada alanin, ada histidin. Urutannya bagaimana? Oh, isoleucin pertama, kemudian alanin, histidin. Jadi jumlah 28, jenisnya, jenis asam aminonya macam-macam, tadi yang disebutkan, urutannya dari posisi 1 sampai posisi 28. Itu yang disebut sebagai struktur primer. Dan perlu diingat, ya, dalam penulisan struktur primer, kita harus selalu mengawali dari residu pertama itu adalah terminal amino atau amino terminus, N terminal. N terminal itu dimulai dari NH3. Ke sebelah kanan berujung ke gugus karboksil. Jadi kan kalau asam amino pertama kan NH3+, L-nya ini rantai samping, kemudian CH, CO, OH kan. Nah, karena OH-nya itu berikatan dengan NH2, maka dia melepaskan H2O, maka terbentuklah ikatan hidrogen pertama, ikatan peptida. Ikatan peptida pertama, kemudian ini ikatan peptida yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ikatan peptida antara asam amino ini merupakan ciri utama dari backbone atau kerangka daripada protein itu. Kerangka protein itu ditunjukkan oleh struktur primer. Ya. Kalau kemarin contohnya apa? Hormon insulin ada berapa rantainya? Ada 2. Yang pertama ada 21, berarti jumlah asam amino 21, rantai A. Rantai B-nya ada 30. Nah, itu yang disebut sebagai struktur primer. Ya. Kemudian struktur sekunder tadi menunjukkan adanya interaksi ikatan hidrogen intramolekuler dan intermolekuler. Kalau intra itu dalam satu rantai, contohnya dalam struktur alpha helix, ya. Kalau inter itu dalam rantai yang berbeda. Ini kan kalau ini satu rantai, ya. Ini kan rantainya ada 2. Nah, intramolekuler itu membentuk struktur alpha helix, sedangkan intermolekuler itu membentuk struktur betasid. Betasid itu ada 2 macam.
Yang pertama ada yang disebut antiparalel. Kalau dia urutan rantai karboksi sama aminanya ini saling apa namanya ini jadi kalau yang ini gugus karbonil ke gugus amina ke bawah ini gugus karbonil, sedangkan dari sini gugus karbonil ke atas gugus amina, maka ini disebut sebagai antiparalel. Jadi saling apa yang namanya bukan tumpang tindih ya, saling berlawanan, ya, saling berlawanan arahnya. Arah apa yang berlawanan? Arah dari urutan ini, ya NH3 ke CO-nya. Kalau di sini kan disebut primer. Nah kalau ada dua rantai nanti yang CO, yang NH-nya di sebelah kanan, CO-nya sebelah kiri, maka disebut antiparalel. Ini contohnya dari struktur antiparalel ada dalam struktur beta sheet antiparalel. Nah, kalau yang paralel berarti dia urutannya sama. Ini kalau dia CO, di bawahnya CO2, NH, di atasnya NH juga. Berarti dia paralel. Jadi untuk struktur beta sheet dikenal ada istilah beta sheet antiparalel dan beta sheet paralel. Ya. Itu yang menjadi ciri utama dari struktur sekunder. Nah, sedangkan bagaimana kita bisa mengetahui struktur sekunder yang paling memungkinkan terbentuk ya dalam suatu protein itu dipetakan oleh Ramachandran plot ya. Jadi Ramachandran plot ini mencoba untuk memetakan bagaimana sih struktur sekunder yang paling ideal terdapat dalam satu protein berdasarkan rotasi dari masing-masing ikatan yang terdapat di dalam asam. Ya, rotasi omega, beta sama ini kita tetapkan. Ternyata di sini hanya ada beberapa residu yang memungkinkan dia bisa menghasilkan konformasi yang stabil secara termodinamika. Ya, konformasi alpha helix merupakan bentuk konformasi yang paling stabil ditinjau dari sudut ikatan ataupun kestabilan energinya. Jadi yang warna hijau ini beta sheet, kemudian yang ini adalah alpha helix. Di luar ini sulit untuk terbentuknya ikatan interaksi ikatan hidrogen sekunder karena dia akan bertolakan. Ini ada efek steric hindrance ya, ketika dia diputar lebih jauh lagi, maka dia tidak akan bisa kalau kita putar lebih dalam gitu ya, nah itu ya akan menolak dan dia akan kembali lagi. Sehingga ini yang paling ideal. Itu makanya kalau kita lihat dari sisi energinya ya paling stabil itu adalah beta sheet antiparalel, kemudian alpha helix right-handed, alpha helix left-handed. Apa bedanya? Right-handed. Nah, kalau right-handed berarti dia berputarnya ke arah kanan, ya sama seperti tangan kanan kita. Ini yang disebut sebagai right-handed. Tapi kalau left-handed ya searah kebalikan, seperti tangan kiri kita. Jadi alpha helix itu kan ada yang ke arah kanan berputarnya, ada yang ke arah kiri. Maka disebut right-handed ataupun left-handed. Nah, kedua-duanya bisa terbentuk dalam struktur protein. Jadi semakin kompleks ya kalau kita bicara tentang struktur protein, karena ini sangat erat kaitannya nanti dengan sifat dan fungsi dari protein itu sendiri. Kemudian dalam struktur protein kita juga mengenal istilah beta turn. Apa sih yang dimaksud dengan beta turn atau belokan? Struktur beta turn itu biasanya terbentuk karena adanya residu prolin. Ya, residu prolin yang mengandung rantai samping tersubstitusi atau yang membentuk rantai siklik. Ya, di mana CN-nya itu tidak mungkin berotasi. Jadi ikatan peptidanya itu tidak bisa berotasi karena dia terikat. CO sama NH-nya terikat ya, membentuk struktur belokan. Sehingga tidak mungkin tidak mungkin akan terbentuk ikatan hidrogen. Kenapa? Karena NH sama CO-nya sudah berikatan di sini. Kalau untuk prolin ya. Jadi karena CN-nya tidak bisa berotasi karena adanya ikatan hidrogen tadi, maka dia tidak akan mungkin membentuk ikatan hidrogen antar polipeptida yang dekat. Jadi kalau di sini ada rantai asam amino prolin, ya, membentuk isomer ini kan bisa dalam bentuk cis atau trans ya. Nah kita bisa lihat di sini CO NH-nya, NH-nya ini sudah membentuk membentuk siklik ya, rantai siklik CN-nya. Jadi di sini tidak mungkin lagi dia terbentuk ikatan hidrogen CO sama NH-nya.
karena dia sudah membentuk rantai siklik tadi. Nah, inilah yang menyebabkan ketika asam amino itu ketemu dengan residu protein, maka dia akan membentuk yang disebut sebagai beta-tone atau belokan. Nah, dari ketiga fenomena tadi, maka kita mengenal ada beberapa interaksi tambahan di sini yang selain ikatan hidrogen intramolekuler ataupun intermolekuler, di sini juga ada yang namanya interaksi rantai samping atau interaksi R, ya. Bisa berupa ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik atau interaksi dipol-dipol, interaksi hidrofob atau jembatan disulfida. Ini yang terbentuk di dalam struktur tersier, sehingga struktur yang tadinya dia hanya berputar gitu, dia akan melipat, ya, melipat karena adanya interaksi di jembatan disulfida. Nah, kalau sekunder kan dia hanya berpilih seperti ini alpha helix, ya. Nah, ini misalnya beta sheet yang sebelah sini, ya, lainnya alpha helix. Nah, ketika dia berbelok, berarti di sini ada interaksi-interaksi yang lain, ya. Nah, interaksi-interaksi yang lain itu terbentuk dari rantai samping. Nah, interaksi ikatan protein yang membentuk struktur tersier ini relatif lebih lemah, kecuali ikatan disulfida, karena dia bukan ikatan. Kalau yang selain jembatan disulfida, ikatannya adalah ikatan elektrostatik ataupun ikatan dipol-dipol yang sifatnya itu bisa, kalau dipanaskan itu bisa terbuka. Kecuali jembatan disulfida, ini agak susah karena dia memang ikatannya kovalen. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa struktur protein itu bisa rusak karena adanya pemanasan. Karena ikatan-ikatan yang terbentuk ini relatif rentan. Ya. Kemudian di sini ada 4 gaya yang menstabilkan struktur tersier protein. Yang pertama tadi ada ikatan hidrogen antar R dari asam amino yang berdekatan. Misalnya di sini contohnya apa nih? Ikatan hidrogen dari gugus serin, ya, dengan misalnya di sini ada asam karboksilat COOH sama gugus OH. Nah, kalau berdekatan dia akan membentuk ikatan hidrogen. Ya. Bisa juga interaksi ionik antara rantai asam amino yang bermuatannya berlawanan. Contohnya asam glutamat, ya ini interaksi ionik nih, COOH dengan residu lisin yang mengandung gugus NH3. NH3 plus ketemu dengan COOmin, dia pasti akan berinteraksi ionik. Karena di sini ada perbedaan muatan. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Nah, kalau berdekatan lisin sama asam glutamat bisa membentuk jembatan garam atau disebut interaksi ionik ini. Nah, ini bisa juga dia menstabilkan struktur tersier. Kemudian yang ketiga adanya interaksi hidrofobik. Apa ini maksud interaksi hidrofobik? Interaksi yang terbentuk dari rantai asam amino yang hidrofob, yang dia memang memiliki sifat tidak polar, ya, hidrofobik itu. Contohnya apa? Alanin misalnya, atau isoleucin, ya. Nah, kalau ketemu lagi dengan alanin, ya dia akan memiliki sama-sama non polar, dia akan berdekatan membentuk interaksi hidrofobik. Ya. Interaksi hidrofobik, interaksi ionik, interaksi ikatan hidrogen antar rantai samping itu yang menstabilkan struktur tersier. Dan satu lagi yang terakhir adanya interaksi kovalen antara dua residu sistein dalam satu rantai sehingga membentuk jembatan disulfida. Inilah yang sebenarnya yang menyebabkan protein ini lebih banyak berlipat-lipat karena adanya jembatan disulfida. Ya, ketika ketemu dengan sistein lagi dan berikatan, nanti dia akan membentuk folding atau lipatan. Nah, sehingga terbentuklah struktur tersier yang berlipat-lipat. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, ada yang namanya struktur kuarterner. Struktur kuarterner adalah struktur protein yang terbentuk karena adanya interaksi intermolekuler. Bedanya intra sama inter apa sih? Kalau intra itu dalam satu molekul, kalau intermolekuler itu dalam dua molekul yang berbeda atau dalam dua rantai yang berbeda. Ya. Kalau ikatan hidrogen intramolekul berarti dalam satu rantai. Kalau ikatan hidrogen intermolekul berarti dalam dua rantai. Nah, ini interaksi intermolekul itu tidak hanya ikatan hidrogen, bisa juga interaksi hidrofobik, interaksi ionik, interaksi elektrostatik. Kalau misalnya satu rantai ketemu dengan rantai yang berikutnya membentuk interaksi, maka disebut interaksinya adalah interaksi struktur kuarterner. Contohnya misalnya protein yang memiliki dua atau lebih
rantai yang satu sama lain saling berhubungan sehingga membentuk protein oligomer. Contohnya dalam struktur quaternary hemoglobin. Ya, alpha 1 ketemu dengan alpha, ini interaksinya ada atau alpha 1 dengan beta 1, kemudian alpha 2 dengan beta 2. Sehingga membentuk struktur oligomer atau struktur quaternary. Ya. Itulah ciri utama daripada struktur protein globular yang membentuk hierarki struktur protein dari mulai struktur primer sampai struktur kuaterner atau struktur yang terbentuk antar rantai, interaksi yang terjadi antar rantai. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari penjelasan saya ada yang masih kurang jelas, silakan. Berkaitan dengan struktur protein. Apakah Anda sudah paham apa bedanya struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Jadi sekarang kita bahas tentang tadi struktur protein dalam kaitannya dengan pembentukan protein fungsional. Ya. Nah, ternyata protein itu juga bisa berinteraksi dengan senyawa non protein. Tadi kan kalau interaksi itu yang membentuk struktur protein. Interaksi tadi yang kita jelaskan primer, sekunder, tersier, dan kuaterner itu adalah interaksi dalam satu molekul protein. Tapi protein itu juga bisa memiliki interaksi dengan senyawa lain selain protein atau interaksi protein ligan. Contohnya dalam interaksi enzim dengan substrat. Ya. Biasanya interaksi protein ligan ini terbentuk karena adanya fungsi protein tertentu yang disebut sebagai aspek fungsional protein. Contohnya seperti hemoglobin, dia bisa berinteraksi dengan oksigen. Berarti oksigennya disebut sebagai ligan. Ya, hemoglobinnya adalah protein. Nah, protein yang berinteraksi dengan ligan itu memiliki kekhasan, ya, apa yang namanya itu, dinamika molekuler yang contohnya seperti enzim dengan substrat itu kan dia spesifik. Tidak semua jenis molekul bisa terikat dengan protein enzim tersebut, tapi dia mengenali satu jenis substrat tertentu yang bersifat spesifik dengan molekul enzimnya. Nah, interaksi-interaksi inilah yang menyebabkan suatu protein ini bisa berperan sebagai tadi beberapa jenis protein, ada yang punya peranan sebagai pengangkut, ada berperan sebagai pengatur, ada yang berperan sebagai biokatalis, ya, karena adanya interaksi-interaksi non kovalen dari protein dengan senyawa non protein. Oke, apa sih yang dimaksud dengan protein oligomer? Protein oligomer adalah protein yang terbentuk lebih dari satu rantai. Oligomer, ya dimer itu berarti 2, trimer 3, tetramer 4. Kalau lebih dari 2 disebutnya oligomer. Nah, contohnya hemoglobin. Hemoglobin merupakan molekul dinamis dengan fungsi yang beragam. Ya, maksudnya fungsi protein oligomer itu kan tidak hanya mengikat oksigen aja, bisa aja kan yang protein yang lain kan berfungsi sebagai enzim atau berfungsi sebagai antibodi dan lain sebagainya. Aktivitas protein oligomer pada umumnya terjadi melalui interaksi reversibel. Artinya apa interaksi reversibel? Interaksi dapat balik antara protein dengan ligan. Jadi dia bisa lepas lagi, tidak selamanya terikat dengan protein. Kalau selamanya itu kan bersifat irreversibel. Tapi kalau yang reversibel itu dia terikat sementara. Dia bisa kembali lagi ke posisi awal protein yang bebas. Nah, interaksi protein dengan ligan biasanya terdapat pada satu sisi pengikatan ligan atau disebut ligan binding site. Ada bagian tertentu dari protein yang memang di situ tempat terjadinya ikatan dengan ligan itu yang disebut sebagai ligan binding site. Jadi tidak seluruh protein itu bisa berikatan pada berbagai posisi, tapi hanya pada posisi tertentu, yaitu yang ada di daerah sisi pengikatan ligan atau disebut sebagai ligan binding site. Sama halnya dengan hemoglobin. Hemoglobin bisa berikatan dengan oksigen pada bagian mana? Pada gugus hemnya. Kalau dia di luar gugus hemnya nggak bisa berikatan dengan oksigen, karena di situ interaksinya bersifat spesifik.
ya. Dan interaksi ini juga tadi kan bersifat reversibel, dia tidak permanen, bisa lepas. Enzim dengan substrat tidak selamanya berikatan. Kalau sudah membentuk produk ya lepas. Ya itu yang disebut sebagai interaksi protein. Nanti kita akan bahas lebih detail di dalam contoh mekanisme reaksi enzim ya. Tapi yang sekarang kita akan bahas sebagai model interaksi itu interaksi antara protein dengan ligand. Contohnya adalah dalam molekul hemoglobin. Nah, hemoglobin itu bisa berada dalam keadaan T dan R. T state dan R state. Artinya keadaan tense, tegang, sama keadaan relax, R. R dengan tense itu bedanya cuma posisi dari gugus hemnya aja. Jadi pada saat dia tidak berikatan dengan oksigen, maka posisinya itu adalah terdapat dalam keadaan T state ya, atau tense. Kemudian dia akan mengalami transisi pada saat dia berikatan dengan oksigen. Ketika molekul oksigen masuk, yang tadinya itu bentuk struktur proteinnya bersifat tense, dia berubah menjadi R state, ya lebih rileks. Posisinya jadi dinamis tadi ya, ada perubahan struktur pada gugus hemnya. Nah, perubahan konformasi pada gugus hem ketika dia mengikat oksigen yang tadinya dari molekul deoksihemoglobin menjadi oksihemoglobin, itu menunjukkan bahwa ternyata ya posisi daripada gugus F helixnya ini ya, F8 ini ya, kemudian ini F, jadi posisi-posisi gugus ini ya itu akan mengatur posisi sedemikian rupa agar pengikatan oksigen ini bisa afinitasnya lebih besar. Jadi dia akan mengkondisikan gugus-gugus yang ada di sekitar gugus hem ini, bagaimana caranya supaya dia bisa segera mengikat oksigen. Ya, maka dia mengalami perubahan konformasi. Nah, perubahan konformasi itu bisa menyebabkan dua keadaan konsekuensinya. Ada yang disebut interaksi kooperatif positif, artinya ketika dia berikatan itu meningkatkan afinitas pengikatan senyawa berikutnya. Karena dia berkooperasi, bekerja sama, menaikkan afinitas pengikatan. Itu disebut sebagai interaksi kooperatif positif. Tapi sebaliknya, kalau interaksi itu menyebabkan pengikatan senyawa berikutnya itu bersifat lebih lambat, atau mungkin bahkan sama sekali tidak terikat, maka itu disebut sebagai interaksi kooperatif negatif. Contohnya adalah inhibitor. Kalau enzim dengan substrat, itu kan meningkat aktivitasnya. Tapi ketika dia berikatan dengan inhibitor, sebaliknya, dia reaksinya akan menurun. Maka disebut interaksi kooperatif negatif. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah pada saat pengikatan oksigen. Ini termasuk ke dalam kategori interaksi kooperatif positif. Kenapa? Karena pada saat dia berikatan dengan oksigen, ya contohnya di sini tekanan oksigen di dalam paru-paru itu kan mendekati 1 atmosfer. Ya, pada saat dia mencapai tekanan yang sangat tinggi, maka di sini dia interaksinya itu akan semakin meningkat. Ya, transisi dari keadaan T ke R-nya itu akan semakin tinggi. Sehingga apa? Pada saat dia berikatan dengan oksigen, maka semua molekul oksigen yang ada di dalam paru-parunya akan terikat ke molekul hemoglobin. Karena afinitas pengikatannya lebih besar. Tapi bagaimana ketika tekanan di dalam jaringan itu turun? Nah, ketika misalnya turun hanya 0,4, bagaimana afinitas pengikatan oksigennya? Nah, dia juga akan turun afinitasnya. Kenapa? Karena di sini hemoglobin itu beradaptasi. Dia ketika di dalam paru-paru dia harus mengikat oksigen dalam jumlah banyak. Tapi ketika dia masuk ke dalam sel, hemoglobin ini harus segera melepaskan molekul oksigen, maka afinitasnya harus diturunkan. Nah, perubahan afinitas pengikatan ligand itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah tekanan tadi. Ya, ini yang kita bisa lihat di sini ya. PO2 dalam atmosfer dengan PO2 di dalam paru-paru itu akan berbeda. Ya, karena tadi di situ ada perubahan kekuatan interaksi dari masing-masing ligand.
Nah, itu contoh dari interaksi kooperatif positif yang terdapat dalam molekul hemoglobin. Ketika dia mengikat oksigen dalam paru-paru dan melepaskannya di dalam sel. Nah, berikutnya protein juga bisa mengalami denaturasi. Ya, jadi protein itu sangat tergantung, ya protein globular terutama ya, sangat bergantung pada faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan di sini contohnya pH, suhu, garam, dan sebagainya. Ketika pH-nya itu mengalami perubahan, maka struktur protein juga akan mengalami perubahan. Nah, perubahan konformasi tiga dimensi protein dari struktur alamiah menjadi struktur yang tidak menentu karena pengaruh eksternal, contohnya pH, suhu, dan lain sebagainya, maka disebut prosesnya denaturasi protein. D itu kan berubah, natural itu alamiah. Jadi perubahan struktur natif alamiah karena adanya faktor eksternal. Jadi yang disebut sebagai denaturasi. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya enzim ketika kita turunkan pH-nya dia akan mengendap. Kenapa? Karena ternyata di situ terjadi proses apa namanya perubahan kelarutan daripada protein tadi, sehingga dia akan lebih mudah mengendap. Contoh yang lain misalnya suhu ya. Kalau kita panaskan ya, contohnya putih telur aja ya. Putih telur itu kan sebetulnya tadinya globular, dia larut dalam air. Nah, ketika dipanaskan, maka strukturnya itu akan berubah menjadi struktur yang unfolded atau tidak berlipat-lipat. Nah, struktur yang unfolded ini dia tidak mudah larut dalam air dan dia tidak bisa kembali lagi ke awal. Ada beberapa proses denaturasi itu yang bisa kembali, yang disebut renaturasi. Ada yang tidak reversible. Contohnya dalam memasak telur. Telur kalau udah masak tidak bisa dikembalikan lagi ke posisi awal karena dia sudah mengalami denaturasi. Ya, dan strukturnya itu sudah mengalami perubahan seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai proses denaturasi protein. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan proses pemisahan? Ya, pemisahan protein dari campuran bisa kita lakukan dengan prinsip kelarutan. Misalnya dengan penambahan garam, ya, di mana nanti garam itu akan menurunkan kelarutan protein, sehingga protein itu akan mengendap, sedangkan airnya itu akan berikatan dengan molekul garam. Akibatnya protein akan berkompetisi dengan molekul garam untuk berikatan dengan air. Karena protein relatif lebih lemah ikatannya, maka dia akan mengendap. Nah, ini yang disebut sebagai proses salting out. Dengan adanya penambahan molekul garam, protein akan mengendap. Tapi konsentrasinya juga tergantung. Kalau konsentrasinya masih terlalu rendah, mungkin dia justru salting in yang terbentuk adalah dia akan lebih mudah melakukan protein. Ketika konsentrasi garamnya ditingkatkan, lama-kelamaan dia akan mengendap. Yang kedua ada proses dialisis. Ya. Apa yang dimaksud dialisis? Dialisis adalah proses pemisahan ya komponen non protein dari larutan protein berdasarkan perbedaan ukuran molekul. Ya, ukuran molekul. Jadi kita masukkan ke dalam tabung selopan di sini atau tabung dialisis. Nanti senyawa-senyawa ion yang ukurannya lebih kecil dia akan keluar, sedangkan proteinnya akan tertahan di bagian dalam. Nah, ini biasanya digunakan untuk proses pemurnian protein sebelum dilakukan ke tahapan berikutnya. Jadi kita lakukan proses dialisis supaya pengotor-pengotor yang ikut dalam larutan protein tadi, ketika kita mengekstrak, kita bisa lakukan proses pemisahan dengan cara dialisis. Baru setelah dialisis kita bisa lakukan proses kromatografi jelat getrasi atau kromatografi penukar ion ya dan lain sebagainya untuk memisahkan protein, dan hasilnya nanti bisa diamati melalui SDS untuk mengetahui berapa sih pita-pita protein yang muncul dari satu pekerjaan ini. Dari sini kita bisa tentukan bobot molekulnya dengan menggunakan kurva kalibrasi. Ya. Nah, disitulah cara kita melakukan proses pemisahan dan pemurnian protein. Nah, untuk lebih memantapkan ya pembahasan tentang struktur dan fungsi protein, saya minta mungkin yang imunoglobulin itu nggak usah diganti aja deh ya, biar lebih mudah nanti dengan
hemoglobin aja yang kita belum pelajari secara utuh ya. Jadi di sini kan hemoglobin sudah ada di itu ya. Sebentar. Biar gampang ininya nyari materi. Kalau imunoglobulin kan antibodi ya. Oke, jadi berikutnya saya minta kelompok berapa ya? Karbohidrat, lipid, asam amino, protein kelompok 4 ya. Kelompok 4 untuk mencari artikel mengenai mekanisme kerja hemoglobin dalam kehidupan sehari. Jadi bagaimana prinsip kerja hemoglobin dalam mengikat oksigen. Tapi ditinjau dari aspek strukturnya juga ya, strukturnya seperti apa dan fungsinya bagaimana. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Tidak ada yang bertanya? Bapak izin bertanya, berarti untuk resume tetap ya Pak? Untuk resume hari ini? Ya. Ya, untuk resume hari ini Anda membuat resume mengenai materi protein. Untuk tugas individunya. Baik Bapak. Ada lagi? Silakan kalau masih ada. Nah, saya buka contoh soal ya tentang materi protein. Bentar. Protein function. Bapak maaf izin bertanya lagi. Ya. Berarti tadi yang tentang hemoglobin itu untuk kelompok 3 ya Pak? Soalnya asam amino itu tidak ada presentasi dari kami. Ada. Yang asam amino presentasinya digabung nanti minggu depan. Ini ya, sebentar saya tunjukin. Saya tadi lupa ya nggak ini. Waktu di pertemuan sebelumnya tidak disampaikan ya? Ya Pak, belum. Kalau yang tentang presentasi asam amino. Iya, ini nih. Ya. Ini tugasnya adalah ya untuk kelompok 3 hormon peptida aja lah biar gampang. Nih, buat makalah dan PowerPoint mengenai struktur fungsi dan mekanisme kerja yang ini ya tadi. Hormon peptida selain insulin dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi struktur fungsi dan biosintesis hormon peptida selain insulin. Ya, misalnya ada hormon lain apa sih yang peptida ini contohnya? Ada serotonin misalnya, ada hormon yang menyebabkan ini apa namanya
perasaan gembira itu apa contohnya? Yang dilepaskan oleh hipotalamus ya di dalam sel otak kita. Nah, itu ada mekanisme kerjanya juga, ada jalur biosintesis dan fungsi dari masing-masing hormon itu seperti apa. Ya, jadi kalau insulin kan udah kita bahas ya, dia berperan dalam apa namanya. Tapi ini juga boleh deh insulin ya, dan jadi kalau begitu kita buat dua aja ya, karena insulin juga tidak terlalu banyak dibahas kemarin. Struktur, fungsi, insulin, dan hormon peptida lainnya dalam kehidupan sehari. Supaya lebih memahami juga tentang insulin ya. Jadi ya kita hormon insulin aja ya, hormon insulin dan hormon peptida lainnya ya. Satu aja. Jadi tugasnya untuk yang kelompok 3 ya, mencari struktur, fungsi, dan biosintesis hormon peptida, insulin, dan hormon peptida lainnya dalam kehidupan. Jadi dua contoh aja lah, insulin dengan apa misalnya, dengan glukagon atau dengan hormon yang lainnya ya, contohnya tadi ya, kelotropin ya, kemudian serotonin misalnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi untuk kelompok yang 4 nanti bicara tentang hemoglobin ya, struktur, fungsi, dan aktivitas hemoglobin dalam kehidupan sehari. Ya. Berarti untuk kelompok 3 dan 4 presentasi digabung minggu depan ya Pak? Ya, betul. Jadi setelah kita bahas materi protein ini, minggu depannya kita presentasikan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Untuk aplikasinya. Jadi minggu depan 2 kelompok ya, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ini ada satu kasus yang mungkin menarik untuk kita bahas ya, terkait dengan mekanisme kerja hemoglobin ya. Jadi hemoglobin ini Anda pernah mendengar kasus mungkin sering di berita ya, orang yang meninggal dalam kendaraan akibat dia keracunan karbon monoksida. Nah, kalau orang ya atau ya biasanya kasus-kasus tertentu ya, dia menyalakan mobil tapi mobilnya diam ya, contohnya di pinggir pantai gitu kan, orang yang sedang berdua-duaan misalnya ya, terus dia lupa diri gitu ya, sampai tiba-tiba besoknya ditemukan dia meninggal di dalam mobil. Nah, itu bisa disebabkan karena apa? Atau pernah juga kejadian di satu kasus di rumah sakit ya, karena ventilatornya itu tidak berfungsi dengan baik, kemudian pada saat itu ada kebocoran AC atau apa ya, kerusakan, bukan kebocoran AC, kerusakan ini apa namanya itu, genset ya, ada kerusakan, ada kebocoran gitu, kebocoran gas. Kemudian orang yang ada karena di situ ruangannya tertutup ya, mungkin kadar oksigennya tidak berfungsi, sirkulasi oksigennya tidak berfungsi dengan baik, tiba-tiba beberapa pasien itu ditemukan meninggal. Ini pernah ada kejadian di daerah rumah sakit di Bekasi kalau nggak salah. Ya, tapi beberapa tahun yang lalu itu pernah masuk dalam berita ya. Itu sebetulnya kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Orang atau yang masuk ke got itu, kalau itu mungkin karena racun ya, dia tidak bisa bernapas atau masuk ke dalam sumur yang dalam gitu, tiba-tiba dia lemas pingsan karena kekurangan oksigen.
Nah, itu apa yang menyebabkan ya terjadi kasus-kasus seperti yang tadi saya jelaskan, yang saya contohkan. Nah, ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi di Arizona tahun 2000 ya. Jadi di situ ada satu keluarga ya, dia me, apa, sedang berlibur gitu ya, sedang berlibur, kemudian dia menyewa apa houseboat ya. Houseboat itu semacam perahu yang bisa ditinggalin gitu kali ya, yang ada peralatan makannya gitu ya. Kemudian dia menyalakan generator elektrik dan kemudian AC, TV ya, ya, nah sama seperti di rumah lah gitu ya. Tapi kalau ini kan dia lagi apa berwisata gitu ya di satu danau atau mungkin di laut ya, kita nggak tahu ya. Nah, kemudian setelah 15 menit berlalu, dua anaknya itu ya yang berumur 8 tahun dan 11 kemudian apa dia loncat ya, jump off the swim decks at the steam. Jadi dia keluar gitu ya dari perahu itu ya. Dan kemudian setelah itu ditemukan ya kedua anak itu ternyata dia keracunan karbon monoksida dari dalam apa ex house yang terdapat di dalam ruangan ya. Kemudian karena mungkin pada saat itu terlambat ya ditolong ya, maka kedua anak itu meninggal. Nah, ini terjadi kenapa? Karena adanya gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini adalah gas yang mirip seperti oksigen, tapi dia memiliki bobot molekul yang lebih rendah. Kalau oksigen kan 32 ya, 16 kali 2 O2. Kalau CO ini beratnya berapa? 12 tambah 16, 28 ya, 28. Jadi dia lebih lebih kalau dia ada di dalam atmosfer, dia lebih mudah ya ini apa namanya terhirup gitu ya, dan dia tidak berwarna, kemudian tidak berbau juga ya. Itu yang menyebabkan kematian yang terjadi pada kasus tersebut di atas. Jadi CO itu akan meningkat 250 kali lebih cepat afinitasnya terhadap hemoglobin dibandingkan dengan oksigen. Jadi kalau kita ada dalam satu ruangan, kita harus berhati-hati ya ketika ventilasinya itu tidak terlalu baik. Ya, kemudian di situ ada generator yang mungkin dia bisa menyebabkan munculnya gas karbon monoksida. Kalau dalam kendaraan itu biasanya dari pembakaran yang tidak sempurna ya, knalpot yang masuk dalam kabin mobil. Nah, itu bisa terhirup oleh kita dengan kecepatan 250 kali lebih kuat dibandingkan dengan oksigen. Dalam hitungan menit, ya, ketika CO itu berikatan dengan hemoglobin, maka tubuh kita ini akan kekurangan oksigen. Akibatnya apa? Ketika CO-nya itu yang berikatan dengan hemoglobin, ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya. Jadi pada saat CO itu diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak, ya, maka CO itu akan terikat dengan lebih mudah, ya. Dan itu yang menyebabkan terjadinya keracunan gas karbon monoksida. Ini yang sering menyebabkan many of accidental kecelakaan, kematian yang tidak diketahui, tetap ya, yang tidak terdeteksi akibat akumulasi dari karbon monoksida di dalam suatu ruangan tertutup, ya, such as when household furnace malfunction, atau karena ventilasi yang tidak baik gitu atau tidak berfungsi dengan baik, ya, sehingga CO-nya itu terakumulasi di dalam. Ya. Ini yang sering menyebabkan terjadinya kematian. Nah, kalau kita lihat ya ternyata hemoglobin itu
pada kasus ya di dalam ini apa namanya tekanan yang rendah pun ya dia bisa memiliki kemampuan peningkatan yang lebih ya. Jadi spiral oxygen binding for normal hemoglobin pada kasus yang kadar CO-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen ya, maka dia akan kemampuan peningkatan oksigen itu akan semakin kuat dibandingkan dengan oksigen. Sehingga apa nih? Di dalam jaringan tubuh kita ya, oksigen yang harusnya dilepaskan karena di sini dia mengikat CO ya, maka CO ini akan masuk ke dalam sel dan itu yang akan meracuni kita. Sehingga tubuh kita akan kekurangan oksigen dan akibatnya level daripada karbon monoksidanya akan semakin meningkat. Kematian terjadi ketika hemoglobin yang berikatan dengan CO itu ya mencapai peningkatan lebih dari 60%. Autopsi pada anak tersebut ya ketika dia meninggal ternyata level karbon monoksidanya di dalam darahnya itu mencapai sekitar 59%. Ya, akibatnya apa? Ya, ini hampir mirip seperti orang yang terkena anemia. Anemia itu kan orang yang kekurangan sel darah ya, dia tidak punya kemampuan mengikat oksigen dengan normal gitu ya, sehingga orang itu mudah lelah dan lain sebagainya. Yang COHB ini justru ini bisa terjadi pada orang yang normal gitu ya. Pada orang yang normal tapi karena dia kadar CO-nya lebih tinggi, maka masuknya oksigen itu akan terhalang oleh CO yang terikat dengan hemoglobin. Nah, inilah yang disebut sebagai kematian akibat dari keracunan gas karbon monoksida. Ya. Nah, yang menjadi menarik adalah ya kita sehari-hari kan sering ya menemukan ya bahwa karbon monoksida ini bisa menjadi salah satu sumber polutan ya. Kita sering melihat ya di kendaraan-kendaraan umum gitu ya. Ini banyak sekali karbon monoksida yang berterbangan di sekitar kita, terutama di daerah-daerah yang sering terjadi kemacetan yang padat gitu ya. Itu level karbon monoksida itu akan semakin meningkat ya. Dan ini yang harus diwaspadai ya, karena itu bisa saja dalam kondisi-kondisi tertentu ya, ketika level CO ini meningkat pada kadar tertentu, itu bisa juga meracuni diri kita gitu ya. Dan ya lama kelamaan itu juga akan mempengaruhi sistem metabolisme dalam tubuh kita ya. Makanya sekarang di beberapa perumahan itu kadang dipasang detektor untuk mendeteksi cemaran karbon monoksida itu ya, terutama di rumah-rumah yang mungkin kalau di luar negeri banyak yang sudah pakai ini gitu ya, untuk mengetahui tingkat akumulasi dari gas itu ada level berapa gitu ya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa sirkulasi udara kita ini masih baik atau tidak. Nah, ini menarik ya kalau menurut saya ketika kita melihat bahwa ternyata kasus-kasus yang seperti ini tuh sering terulang gitu ya. Tidak hanya terjadi satu tempat tapi tidak kita sadari. Karena tadi apa? Silent killer ya CO2 ini, CO ini. Jadi dia tidak terlihat, tidak berbau, ya sama seperti oksigen. Tapi lama-kelamaan itu bisa menyebabkan kematian dalam kadar tertentu ya. Ya seperti orang yang tercekik ya, dia tidak akan kekurangan oksigen dalam waktu tertentu dan itu yang bisa menyebabkan kematian. Tanpa disadari ya, kalau dicekik mungkin orang kan merasa sadar ya, tidak kehabisan oksigen. Tapi ini lama-kelamaan levelnya itu kadang kalau yang
khawatir itu ketika orangnya sedang tidur atau tertidur. Dia tidak sadar menghirup gas karbon monoksida. Itu yang bisa menyebabkan, yang sering menyebabkan kematian. Dalam keadaan tidak sadar biasanya. Tapi kalau keadaan sadar, kadang-kadang dia merasa kok tiba-tiba tubuhnya melemah. Nah itu dia bisa langsung buru-buru keluar, menyelamatkan diri, menghirup oksigen yang lebih terbuka di ruang terbuka yang kadar oksigennya lebih besar, itu masih bisa diselamatkan. Tapi kalau dalam ruangan tertutup, kemudian dia dalam keadaan tertidur atau tidak sadar, itu yang sering menyebabkan terjadinya kematian. Ya, itu contoh kasus yang pernah terjadi di negara kita ya. Dan di tempat lain juga sudah ada beberapa kejadian yang serupa ya seperti itu. Oke, kemudian, nah ini ada satu lagi kasus yang menurut Anda pernah mendengar istilah anemia sel sabit ya, atau hemoglobin S ya. Jadi pada kasus di negara-negara Afrika ya, di mana kasus malarianya itu masih relatif tinggi ya. Jadi ternyata penduduk di sana itu sebagian besar telah beradaptasi ya dengan lingkungannya itu, sehingga si hemoglobinnya itu berubah menjadi hemoglobin sel sabit, tidak berbentuk konkav atau bulat seperti ini, tapi dia membentuk hemoglobin S di sini ya, di mana rantai betanya ini berubah menjadi bentuknya seperti ya seperti seperti bulan sabit lah gitu ya, dia tidak berbentuk pipih gitu ya bundar, tapi dia memanjang gitu ya, makanya hemoglobin S ini. Nah hemoglobin S ini ternyata dia mengalami ketika diteliti ya, si asam amino dari hemoglobin ini mengalami mutasi ya, mutasi di asam kalau nggak salah glutamat ya, kalau tidak salah itu ya, sehingga setelah diteliti itu dia memiliki struktur yang berbeda dengan sel normal ya. Dan itu yang menyebabkan penyakit sickle cell anemia ya. Sickle cell anemia ini ya, anemia sel sabit, dia kekurangan oksigen akibat hemoglobinnya tidak bisa berikatan dengan oksigen secara sempurna atau tidak punya kemampuan mengikat oksigen dengan baik ya. Sickle cell anemia ini ya biasanya terjadi pada individu-individu yang orang tuanya telah mengalami mutasi ya pada gen yang produksi hemoglobin. Jadi dia lebih mudah lelah gitu ya, sickle cell anemia ini. Dia membutuhkan terapi khusus gitu ya, dengan adanya kasus ini ya, sehingga dia tidak bisa bekerja dengan berat gitu ya, karena dia mudah lelah dan seterusnya gitu ya. Kemudian hemoglobin yang terdapat pada kasus sickle cell anemia ini biasanya levelnya juga lebih sedikit ya dibandingkan dengan orang yang normal gitu ya. Dan pada kasus-kasus tertentu ya anemia ini bisa juga menyebabkan kematian. Gitu. Nah, saya kira ini juga sangat menarik ya. Jadi anemia sel sabit ini merupakan salah satu penyakit genetik yang menyebabkan asam amino glutamat ya pada posisi asam amino nomor ke-6 berubah menjadi valin, sehingga yang tadinya dia berbentuk alpha helix ya, di beta chain-nya ini mengalami perubahan sehingga dia akan struktur proteinnya lebih terbuka. Itu yang menyebabkan molekul itu mengalami agregat ya, membentuk struktur fiber, dan kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan kemampuan mengikat oksigen atau disebut sebagai komplikasi medis ya, yang bisa mempengaruhi seseorang. Ya, ini akibat adanya mutasi pada
hemoglobinnya, yang menyebabkan kemampuan dia mengikat oksigennya menjadi relatif rendah. Ya. Nah, ini saya kira beberapa contoh yang mungkin bisa menarik untuk didiskusikan ya dalam aplikasi struktur dan fungsi protein. Dan itu saya kira bisa dipelajari di materi yang ada ya. Nah, kemudian contoh yang lain adalah di sini ada struktur imunoglobulin. Imunoglobulin ini bentuknya seperti huruf Y ya, ada rantai berat, ada rantai ringan. Di sini sisi pengikatan ligannya ada di posisi ininya apa namanya ligand binding site-nya atau antigen binding site. Jadi antibodi ini punya kemampuan berinteraksi dengan antigen pada sisi kiri dan kanannya ini, tangannya ini ya, yang membentuk huruf Y. Nah, ini adalah gambaran dari struktur imunoglobulin ya atau IgG yang dia punya peranan dalam menetralkan apa namanya radikal bebas, terutama sel-sel virus yang masuk dalam tubuh, gitu ya. Jadi dia merupakan glikoprotein karena dia berikatan dengan karbohidrat. Di sini ada struktur karbohidratnya ya di bagian head apa namanya itu heavy chain-nya ya, rantai berat fragmen crystallable atau FC-nya ini mengandung karbohidrat. Dan di daerah ini dia punya sisi untuk mematikan toksik ya sitotoksisitinya ada di daerah rantai beratnya ini. Dan itu yang menyebabkan protein ini punya kemampuan dia bisa berperan sebagai protein penangkal infeksi atau serangan dari virus ataupun bakteri. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau ada antibodi, kemudian masuk antigen, dia terikat di posisi ini. Antara antibodi dengan antigen ini nanti akan dinetralkan sehingga menghasilkan kompleks antibodi-antigen. Nah, setelah dia terbentuk kompleks, maka nanti si rantai beratnya ini akan memecah ya sel makrophage ini, sehingga nanti ketika dia berikatan dengan virus, ya IgG ini ya akan melingkupi molekul virus tadi. Kemudian nanti dia akan mengalami fagositosis ya, fagositosis antibodi yang berikatan dengan virus tadi melalui suatu sel makrophage. Sel makrophage ini yang memakan virus tadi, nanti dia akan mematikan virus ini, ya, menetralkan si virus yang masuk ke dalam tubuh. Ini prinsip dari proses mekanisme pertahanan tubuh ya dalam kaitannya dengan imunologi. Ya. Jadi FC region dalam antibodi ini berikatan dengan reseptor pada sel makrophage, nanti akan men-trigger makrophage itu untuk memakan dan menghancurkan virus tersebut. Mekanisme kerjanya seperti ini. Itu contoh lain daripada aspek fungsional protein. Selain hemoglobin tadi, ada imunoglobulin, contoh yang lain ya. Kemudian apa lagi nih? Ini untuk deteksi ya, antibodi dan antigen. Oke, satu contoh lagi di sini. Ini kita lihat. Nah, ini contoh aplikasi dari ini ya, sistem imun ya.
ada satu soal yang berkaitan dengan proses vaksinasi ya. A host organisme yang divaksinasi ya membutuhkan waktu beberapa hari sampai 1 bulan ya untuk menghasilkan respon imun terhadap satu new antigen yang disuntikan gitu ya. Contohnya dalam kasus vaksinasi sekarang ya COVID-19 ini kan dia biasanya menggunakan sel virus yang sudah dimatikan gitu, kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita sehingga dia akan menghasilkan sistem memory cell. Jadi si sel antibody itu akan menghasilkan sistem pengingat gitu ya. Ketika ada virus masuk itu dia langsung membentuk antibody ya. Sehingga sistem memori ini akan mengizinkan respon yang cepat ketika ada patogen yang masuk ke dalam tubuh gitu ya, mengcounter masuknya virus-virus yang ketika dia sudah divaksinasi. Jadi orang yang sudah divaksin itu dia punya sistem pengingat gitu ya, si selnya itu, sel antibodinya itu bisa mengingat, oh ini ada sel virus masuk, maka dia akan segera membentuk antibodinya ya. Nah, vaksin itu fungsinya adalah untuk memproteksi melawan partikular viral infeksi atau virus infeksi virus yang masuk ya, consist of weaken or kill virus. Jadi vaksinasi itu adalah cara untuk memproteksi dari infeksi virus dengan cara yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Virus or isolated protein atau protein isolat yang dihasilkan dari komponen selubung protein virus itu yang kemudian yang sekarang kan ada beberapa jenis vaksin itu ya, ada contohnya seperti AstraZeneca itu adalah virus yang dilemahkan gitu kan. Kemudian Sinovac itu virus yang dimatikan. Kalau Pfizer itu adalah protein yang diisolasi dari komponen virusnya gitu ya. Ketika itu diinjeksikan ke dalam tubuh manusia ya, pasien gitu ya, injeksi intravenous pasien, maka vaksin ini akan segera menghasilkan reaksi infeksi atau respon gitu ya. Ketika kita disuntik itu kan kadang-kadang ada panas ya. Kemudian tapi ini hanya beberapa saat untuk mentis ini adalah untuk men-trigger ya, untuk mendorong sistem imun kita ini supaya dia bisa memahami kalau ada virus yang sama masuk ke dalam tubuh itu, dia harus mengalami mekanisme seperti yang terjadi dalam proses vaksinasi. Dia akan menstimulasi dan memproduksi sistem memoral sel humoralnya itu sama ya ketika dia bertemu dengan virus yang baru dengan sifat-sifat yang sama. Nah, ketika terjadi infeksi, maka sel ini akan segera berikatan dengan virus dan men-trigger atau mempercepat proses respon sistem imun. Ya, beberapa patogen, contohnya seperti HIV, telah dikembangkan mekanisme bagaimana supaya bisa menanggulangi atau menghambat ya masuknya virus tersebut melalui sistem imun, menyebabkan ya si virus tersebut tidak mungkin lagi berkembang biak di dalam tubuh ya dengan adanya vaksinasi. Ini merupakan salah satu strategi untuk mencegah penyebaran ya virus patogen ya dengan cara melakukan proses imunisasi. Asumsikan bahwa antibodi atau sel T reseptor ini ya mampu berikatan dengan berbagai struktur yang mungkin terlihat pada permukaan dari senyawa patogen tersebut. Ketika dia terikat pertama kali, maka patogen itu akan dihancurkan. Nah, dari proses vaksinasi ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa proses vaksinasi itu adalah sejatinya adalah memberikan pelajaran bagi sistem humoral yang ada di dalam tubuh kita atau mekanisme pertahanan antibodi kita ini untuk mengenali si patogen tadi, agar suatu ketika ada virus yang masuk itu dia akan segera memproduksi antibodi yang serupa. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya infeksi yang lebih serius ya.
Jadi itulah prinsip vaksinasi yang dilakukan melalui mekanisme interaksi antibodi dan vaksin. Saya pikir ini juga satu hal yang sangat penting ya untuk diketahui oleh mahasiswa, karena ternyata apa yang dilakukan selama ini mungkin Anda tidak sadari bahwa itu merupakan salah satu bagian dari ilmu biokimia, ya, terkait dengan sistem imunologi. Nah, saya pikir ini juga menarik ya kalau kita diskusikan. Jadi silakan Anda pelajari saja ya kalau ada hal-hal yang terkait dengan, karena antibodi itu adalah suatu protein juga. Gitu ya. Bagaimana antibodi itu berikatan dengan antigen, itu mekanismenya adalah mekanisme yang bersifat interaksi kooperatif ya antara protein dengan ligand yang bersifat spesifik. Dan banyak contoh-contoh yang lain ya bagaimana protein itu bekerja ya menstimulasi proses tertentu dalam kaitannya dengan mekanisme kerja hormon insulin misalnya, ya, atau apa namanya tuh, memodulasi proses metabolisme yang terkait dengan apa tadi contohnya pengaturan kadar gula darah, misalnya, ya, pengaturan stres dan lain sebagainya, itu ada kaitannya juga dengan aktivitas hormonal, dan itu juga merupakan suatu protein, dalam hal ini mungkin peptida. Kalau yang hormon itu kan dia lebih pendek, lebih sedikit ya jumlah asam amino. Dari kedua kasus tadi, saya pikir bisa kita jadikan sebagai apa ya, bahan renungan lah ya buat kita untuk belajar lebih jauh tentang protein ini seperti apa. Ya. Oke, untuk saat ini saya kira cukup untuk pertemuan kita. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi tentang aplikasi dari peptida dan protein ya, yang akan disampaikan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Jangan lupa untuk membuat resume kayak tadi ya untuk pekerjaan kita hari ini ya, dan minggu depan kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak.